Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Jones. Selamat malam, Bu. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Ya, saudara-saudariku. Shalom. Shalom. Oke, Bu. Terima kasih sudah dikenal. Dari semalamnya saya butuh bertanya. Iya, silakan, Bang. Bahas apa? Saya nggak mau bahas perbedaan apa. Saya hanya mau bertanya. Kita tahu kan bahwa Yesus itu adalah kasih. Betul nggak, Bu? Betul sekali. Allah itu adalah kasih. Yang artinya agama kan hanya yang bilang semalam kan hanya di kan? Ya, langsung pertanyaannya aja, Bang Jones. Berarti ini langsung ke pertanyaannya. Terima kasih adikku, God bless you. Yang berbuat kasih di luar Kristen itu apakah berkenan kepada Allah? Gimana? Pertanyaannya? Yang berbuat kasih di luar berkenan kepada Allah atau tidak? Jadi gini, Bang. Sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, di-mute dulu ya. Di-mute dulu, Bang. Sesuai dengan ajaran Alkitab, bahwa seperti apapun perbuatan atau kesalehan manusia itu, di Yesaya 64 ayat 6, itu adalah kain kotor, ya. Saya bacakan ayatnya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, yang bisa melakukan kasih yang sesungguhnya, itu orang yang lahir baru. Tanpa lahir baru, tidak ada seorang pun yang bisa berbuat benar. Sebab manusia sebelumnya itu manusia yang mati. Kita ini adalah bios. Orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus itu bios. Mereka memang hidup, tapi sebenarnya bukan makhluk hidup. Dia adalah kayak mayat hidup gitu. Sebab tadinya kan Adam dan Hawa sudah melanggar hukum. Di Kejadian 2:17, manusia sudah kembali menjadi debu tanah. Jadi sebelum mereka masuk ke Hades, mereka tetap manusia mati. Nah, supaya kita bisa berbuat kebenaran, melakukan kebaikan, melakukan kasih yang sejati, itu harus lahir baru. Dia harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia lahir baru, dia boleh melakukan kebenaran dan kasih yang sejati dari Tuhan Yesus. Tetapi, kalau ada orang melakukan kebaikan, selama hidupnya, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia memang akan menerima kebaikan selama hidupnya. Karena Alkitab berkata, di Matius 5, berbahagialah orang yang murah hati sebab dia akan beroleh kemurahan. Jadi kalau ada orang yang bukan Kristen, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia suka menabur, dia suka menolong orang lain, dia akan beroleh kemurahan selama dia hidup. Karena itu firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan bisa menyangkali firman-Nya. Tetapi kalau untuk masuk kerajaan surga, Bang, dia harus percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib. Karena tanpa darah Kristus tidak ada seorang pun yang layak masuk surga. Ya seperti itu, Bang Jones. Itu kita dibilang tadi yang berbuat kasih, dia menerima semasa dia. Iya, karena Tuhan kan berfirman di Galatia 6, bahwa ada firman Tuhan Galatia 6 ya, berapa ya? Janganlah sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang selama dia hidup, itu yang akan dituainya. Enggak, begini, Bu. Dia menabur, tapi dia tidak mendapatkan imbalannya. Maksudnya, apakah orang demikian, dia terima hidup yang kekal atau hanya semasa hidup? Ya tadi kan saya sudah jelaskan, Bang. Nih contohnya kita dong.
Ingat ya, tidak ada seorang pun yang baik. Hanya Tuhan Yesus yang baik. Tetapi, jikalau ada nih, dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dalam hidupnya dia tidak pernah merampok, nggak mencuri, nggak berzina. Dia hidupnya ya nggak melakukan pelanggaran-pelanggaran itulah gitu ya. Nah, ketika dia mau masuk di hari penghakiman nanti Bang, kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus, dia nggak bisa masuk surga. Karena yang bisa masuk surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Kalau dia nggak percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana bisa masuk surga? Ya gitu Bang ya. Cuman lagi Bang, macam mana ya maksudnya pertanyaan ini? Saya berasumsi bahwanya Tuhan Yesus itu turun di dunia ini ya, memperjelaskan perjanjian lama. Ya, saya berpikir gini, mohon maaf kalau salah ya. Yang artinya mohon maaf ya, salah. Tuhan Yesus itu jika dia secara maha kuasa tidak hanya milik Kristen. Nggak jelas suaramu Bang, nggak jelas suaramu Bang, nggak jelas. Putus-putus. Apa kayak mendem gitu suara mic-nya. Maksudnya gimana ya Bang? Maksud Abang ini gimana? Saya berpikir, jelas ya Bu. Saya berpikir itu Yesus itu Allah Maha yang kuasa. Yang artinya berarti bukan yang tersendiri, yang itu pada Kristen. Nggak jelas suaranya Bang. Saya ganti aja dulu Bang ya, nggak jelas suaranya Bang. Tunggu, mungkin itu aja dulu Bang. Mohon maaf Bang. Mendem suaranya, mendem. Selamat malam Bang Sopian. Selamat malam. Ya, tolong buka kamera Bang. Ya. Saya cuma taat mau tanya aja. Halo? Ya silakan Pak Sopian. Kenapa kok tiap hari, tiap malam Tuhan Yesus dengan Alkitab ini kok dibuat perdebatan terus? Ini bukan perdebatan, ini memberitakan Injil Bang. Enggak. Kalau menurut saya perdebatan sebabnya apa? Satu sama yang lain itu podo metenteng. Gitu. Gitu. Ya Pak Sopian. Enggak ada damainya. Yang benar itu aslinya yang mana? Yang damai itu yang mana? Yang damai itu yang di roomnya Juma, yang menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Enggak, maksudnya itu yang damai, yang paling benar itu yang mana? Kok semuanya cari kebenaran? Yang paling benar itu ya Tuhan Yesus, Pak. Kok yang di luar yang tanya tadi kok mencari yang benar, tapi kalau saya sampean kok salah? Ya namanya dia masih orang linglung ya wajar. Kalau menurut saya enggak baiklah kalau dibuat perdebatan tiap malam masalah Alkitab, Tuhan Yesus. Menurut saya itu enggak baiklah. Loh, kalaupun saya nggak memberitakan Injil, Pak, di media sosial ini, Tuhan akan memakai banyak orang juga untuk memberitakan Injilnya. Itu nggak tahu, masalah itu nggak tahu. Loh. Tapi enggak, memang betul, Pak. Saya kasih tahu makanya Pak, kenapa Bapak lihat seperti perdebatan? Karena yang bertanya di sini ngeyel-ngeyel. Di sini kan mau bertanya. Kalau Anda bertanya, Alkitab menjawab. Makanya jangan mendebat saya. Jangan ngeyel. Kalaupun saya nggak memberitakan Injil, Pak, Tuhan Yesus akan memilih, akan membangkitkan, akan memakai siapapun untuk memberitakan Injilnya. Karena Injil itu nggak bisa didiamkan, Pak. Gitu iya, ya saya sudah diberikan talenta sama Tuhan Yesus. Talenta saya di bagian mana? Berarti Tuhan Yesus sekarang masih hidup ya? Tuhan Yesus itu adalah hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 14 ayat 6, Akulah sang jalan, sang kebenaran, dan sang hidup. Kenapa Tuhan Yesus itu sang hidup? Karena dialah pemberi hidup kekal, Pak. Berarti masih hidup, mati begitu ya? Nah, itulah Pak Sopian ini. Udah dikatakan Tuhan itu sang hidup. Dia pemberi hidup kekal. Masa pemberi hidup kekal mati?
Dia mati dan bangkit, Pak. Ingat, mati dan bangkit, bukan mati nggak bisa bangkit. Iya. Oh, hidup dan bangkit ya. Berarti siang dengan malam campur. Maksudnya siang dan malam campur macam mana, Pak? Ya kalau hidup mati kan siang dengan malam kan bergandengan. Tuhan Yesus nggak mati hidup, Pak. Dia hanya sekali aja mati dan bangkit. Bukan berulang-ulang, Pak. Walah, Pak ini. Tuhan Yesus Kristus, dia mati dan bangkit hanya sekali, Pak. Di tahun 33 Masehi. Nggak berulang-ulang. Kok ada Tuhan mati yang ngatur dunia ini siapa? Kan dia maha kuasa, Pak. Ketika tubuhnya mengalami kematian, kemahakuasaannya nggak pernah mati, Pak. Kalau menurut saya, kalau Tuhan itu tidak mati. Ya itu kan menurutmu. Iya, tapi kalau mati siapa yang mau mengatur ini? Nah, di tadi dunia kan, ini. Makanya Pak, Bapak itu, Tuhan itu nggak seperti Bapak. Bapak aja kalau mati kan nggak bisa bangkit. Nggak bangkit kalau manusia. Masih kalau Tuhan nggak ada ceritanya Tuhan itu mati. Siapa yang pernah mati dan bangkit sendiri, Pak? Nggak ada, Pak. Hanya Tuhan Yesus. Nah, ini kan Bapak ini katanya nggak macam mana ini mendebat-debat. Tapi di sini dia mendebat kita, woi. Macam mana ini? Ya udah, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Halo Safif, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Siap. Terima kasih Abang Lori. Terima kasih yang sudah tetap layar. Silakan saudaraku Safik, ada yang mau ditanyakan? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Malaysia. Saya nak tanya, bagaimana kamu tahu Yesus itu? Suaramu kencangin. Suara kurang kuat. Okey, saya nak tahulah. Macam mana kata cakap yang Yesus itu Tuhan? Sebab Alkitab yang menuliskan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa. Serta Tuhan Yesus mengaku dialah Allah yang Maha Kuasa. Kejadian 17 ayat 1. Bagus, dimatiin kipasnya. Berisik tadi soalnya. Tuhan Yesus mengaku Allah yang Maha Kuasa yang tertulis di Kejadian 17 ayat 1, Wahyu 1 ayat 8, itu bukan sekedar pengakuan, tetapi dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya yang menunjukkan dia Allah yang Maha Kuasa, saudaraku. Bukti Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, dia beri kuasa kepada Nabi Musa untuk membelah lautan. Laut Teberau. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Israel dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Sehingga ketika mereka terdesak, Tuhan menyuruh agar Musa mengangkat tongkatnya dan laut Teberau terbelah. Sehingga mereka bisa menyeberangi laut Teberau. Kemudian ketika tentara Firaun sudah ada di tengah lautan itu, Tuhan satukan lagi kembali lautnya sehingga tentara Firaun dan Firaun itu meninggoy di lautan. Kemudian Nabi Elia bisa membangkitkan anak janda di Sarfat. Itu Tuhan yang memberikan kuasa itu kepada Nabi Elia. Rasul Paulus bisa membangkitkan anak muda yang jatuh dari soto. Rasul Petrus bisa membangkitkan Tabita. Itu kuasa dari Tuhan Yesus, saudaraku. Bagi saya lah, bagi orang Islam, Yesus ni sebenarnya dia tak disalib pun. Yang disalib itu adalah orang lain. Faham tak? Siapa yang disalib itu? Okay, yang disalib itu orang yang tak silap. Saya tak berapa ingat lah. Orang yang disalib itu adalah orang yang berdusta dengan Yesus. Yesus ni sebenarnya siapa yang disalib? Entar dulu. Siapa yang disalib itu jadinya? Siapa?
Tak ingat nanti saya. Tak ingat? Tapi saya nak cerita sikit. Tapi boleh saya share sikit tak pasal Yesus ni? Langsung saja tunjukkan dalilnya siapa yang disalib. Okey, sekejap ya. Okey, Yesus ni Allah angkat dia ke langit. Yang saya tanya siapa yang disalib? Bukan. Saya tak ingat. Siapa yang disalib? Tak ingat? Saya tak ingat. Ya. Loh, kenapa awak cakap bahwa Tuhan Yesus tidak disalib, tapi ketika kita tanya siapa yang disalib, awak tak ingat? Macam mana itu? Saya kasih tahu sama kamu, Syafiq. Ya. Tuhan Yesus Kristus bukanlah Isa alaihissalam. Jesus Christ is not Isa alaihissalam. And then, fakta historis yang terjadi bahwa yang namanya Jesus Christ betul-betul disalib pada tahun 33 Masehi. Dan Alkitab sudah menuliskan, yang menuliskan para rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini murid-muridnya, ini rasul-rasulnya. Mereka melihat peristiwa itu. Mereka melihat kejadian itu. Lalu dituliskan di dalam kitab. Dan juga ada para sejarawan yang bukan Kristen menuliskan bahwa di tahun 33 Masehi ada penyaliban. Yang disalibkan itu Yesus Kristus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Para sejarawan itu adalah Tacitus, Plinius yang muda, Josephus Flavius, literatur rabbinis Yahudi. Saya kasih 4 referensi. Nah, sedangkan tidak ada, kau dengar dulu Syafiq. Di tahun 33 Masehi atau di abad pertama tidak ada para sejarawan yang menulis Yesus tidak disalib. Tidak ada. Jadi penulis ini semua saksi mata. Masa tiba-tiba ketika kalian mengaku-ngaku Tuhan itu Nabi Isa, abad ke-7 kemudian ada yang ngaku-ngaku Yesus Kristus tidak disalib. Sementara bukan saksi mata. Macam mana itu? Yang penulis Alkitab ini saksi mata, melihat kejadian itu langsung. Masa kemudian tiba-tiba abad ke-7 muncul Yesus Kristus tidak disalib? Padahal bukan saksi mata. Udah 700 tahun kemudian loh. Macam mana kita mau percaya seperti itu? Kalau saya lebih percaya kepada saksi mata yang melihat langsung kejadian itu. Dan juga tidak ada di abad pertama para sejarawan yang menulis Yesus tidak disalib. Orang Yahudi pun tidak ada yang mengatakan kami tidak pernah menyalib Yesus. Tidak pernah. Atau orang Yahudi tidak ada yang bingung waktu Tuhan Yesus disalib. Mereka bingung. Loh ini yang kita salib siapa? Yesus. Kok mirip wajahnya dengan Yesus ini? Kemana dia Yesusnya? Enggak ada. Jadi jangan sembarangan ngomong. Tuhan Yesus Kristus telah benar-benar disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga. Itulah kenapa orang Kristen percaya di hari kiamat ada kebangkitan. Karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit. Karena kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit, tidak ada kebangkitan, saudaraku. Saya pun tidak akan memberitakan Injil. Saya pun tidak punya agama. Bahkan mungkin saya sudah bundir. Sudah lama. Jika Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mati dan bangkit. Tetapi karena Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia mematahkan kutuk kematian, maka kita ada kehidupan kekal, ada harapan. Macam itu. Udah kemana dia? Kabur. Jangan sembarangan ya, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isamu. Selamat malam Bang N. Wah, selamat malam, host. Ya, tolong buka kamera Bang. Maaf host, saya ikut-ikutan. Saya dari Muslim saya. Ya, gak apa-apa saudaraku, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau memperjelaskan aja yang abang yang tadi. Dia lupa katanya itu kan. Yang disalib itu siapa kan, host tanya tadi kan. Itu kalau di Muslim itu, di Al-Quran itu yang disalib Yudas. Namanya yang berkhianat kepada Nabi Isa. Gitu. Kalau Nabi mana Isa datanya? Datanya pada dalilnya dalam kitabmu Yudas yang disalib. Iya, di Al-Quran kita itu di Al-Quran. Ya, tunjukkan dalilnya, saudaraku. Buka aja di Google, Bu. Buka di Google. Saya sudah baca, nggak ada ditulis Yudas. Ada. Ya di mana? Tunjukkan. Itu ada.
Ya di mana? Ada, pasti ada. Yang saya tahu tidak Nanti ada saya tertulis cari namanya dulu. Yudas. Yudas, namanya Yudas itu. Di surat Isa Al-Masih. Karena itu, kalian sendiri aja ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan siapa lagi ya? Bermacam-macam. Itu akal-akalan. Kalau dia menurut Bukan, memang asli kitab Al-Quran. Enggak, dari kalangan kalian, dari kalangan kalian. Yudas. Nanti saya tunjukkan cuplikan videonya ya, karena ini di mana ya? Ustadz Kenama bilang begini, si Indu bilang begini, yang ada yang bilang si Yudas, ada yang bilang si Simon, ada yang bilang si ini gitu. Kalian mungkin dari kalangan kalian aja masih ada. Mungkin. Bukan mainin saya, bukan karena saya tanya sama dia atau dia bertanya sama saya. Itu ada videonya itu. Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Simon, ada yang bilang siapa lagi tuh. Dari kalangan kalian aja masih bertentangan satu dengan lain siapa yang disalib gitu loh. Saya mau tanya satu host, boleh kan? Ya, silakan. Itu Isa Al-Masih kalau di Kristen itu sebagai apa sih? Nggak ada. Kami tidak percaya sama Nabi Isa. Karena di dalam Alkitab tidak ada Nabi Isa Al-Masih. Ya, Nabi Isa Al-Masih yang ditulis dalam Quran itu nggak ada dalam Alkitab. Isa Al-Masih itu siapa kalau di Alkitabnya? Nggak ada, bos. Gimana saya mau menjelaskan? Orang di Alkitab tidak ada Nabi Isa Al-Masih yang muncul di abad ke-7 yang ditulis dalam Al-Quran. Nggak ada. Anak Tuhan siapa yang dianggap anak Tuhan? Anak Tuhan Yesus kami. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kan ada anak Tuhan, ada anak Bapa gitu. Ada anak Yesus ya kan? Gitu loh, Bu. Ya karena kami adalah anak-anak Tuhan Yesus dan kami memanggil Tuhan kami dengan sebutan Bapa, sebab dia adalah Allah yang sangat dekat kepada kami. Dia adalah Allah yang maha hadir. Makanya dipanggil Bapa. Jadi orang Kristen itu berdoa di dalam kamar aja. Ya kan? Iya, bentar dulu. Makanya orang Kristen itu nggak perlu teriak-teriak berdoa, Tuhan Yesus mendengar dan menjawab, karena dia Allah yang maha hadir. Ya, macam mana? Sebenarnya memang kalau untuk yang maha kuasa itu nggak perlu teriak-teriak, di dalam hati pun dia udah tahu gitu. Ya memang harusnya seperti itu. Jadi nggak perlu kita ketika beribadah nggak perlu mengganggu orang lain kan. Ya tapi karena Tuhan itu kan maha hadir. Memperingati, kadang kan dia memperingati siapa yang lupakan kalau pakai toa kan bisa dengar yang lain. Kan kadang kan ada yang lupa loh gitu loh. Saya ngopi host, maaf. Ya kalau ngopi nggak apa-apa bang, yang penting jangan isap rokok karena di TikTok ini dihapus. Memang nggak boleh. Itu aja menurut saya, begitu aja host. Terima kasih udah naikin saya. Saya mau jelasin yang abang tadi aja. Kalau menurut Al-Quran sih itu kalau terus kalau ada Tuhan anak Tuhan Bapak kan kalau di kita bentar dulu. Tadi abang bilang saya mau jelasin yang tadi. Yang ternyata kamu juga nggak bisa menjelaskan, nggak bisa ngasih data di mana yang disalib itu adalah Yudas, nggak bisa ngasih data juga bang. Kalau ibu bisa buka Google pasti buka itu Al-Quran full 30 juz itu ada surat tentang Isa ada. Loh, bukankah kalian itu penghafal Al-Quran? Kenapa kamu nggak bisa ingat di kitab mana? Enggak semua loh orang mentang dia Islam hafal Quran. Ibu juga orang Kristen nggak semua hafal Injil loh. Saya jangan alihkan topik. Yang saya tadi kan abang kesini naik untuk menjelaskan siapa yang disalib. Nah, ternyata abang juga nggak bisa menjelaskan, cuma modal asumsi. Nggak asumsi bu, maksudnya. Ya udah kalau nggak asumsi silakan tunjukkan datanya di mana Yudas yang disalib. Oke, sekarang kan ada Tuhan Anak, Tuhan Bapak ceritanya. Loh, yang saya minta tunjukkan di mana dalilnya bahwa Yudas yang disalib. Jangan lari dari topik. Jangan pembahasan yang lain. Saya di DM, saya DM ke ibu nanti, oke? Enggak, sekarang di sini kan tadi abang mau naik untuk menjelaskan. Nah, saya cari dulu bu, saya cari dulu. Saya pasti tunggu. Ketemu nanti saya, ya oke sip. Tapi selama ini belum pernah ada yang bisa memberikan data bahwa Yudas yang disalib. Nanti saya buka bu. Ya. Di tafsir ada tuh. Kita minta langsung tertulis dalam Quran, bukan tafsir. Justru saya bingung punya Tuhan Anak Tuhan Bapak kan kalau kita kan kalau Tuhan. Ini Sarinda, kenapa kau feedback suaramu, Sarinda? Ya tunjukkan aja buktinya bang. Kalau nggak bisa tunjukin buktinya, cari dulu lah buktinya bang ya. Oke siap bu, saya tunggu ya. Ya, oke. Cari, kita tunggu bang.
Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan, yaitu mengenai kok Tuhan bisa mati, kenapa Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan, yang disalib itu Yesus atau Yudas. Dan dapat kita lihat dari semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah yang paling umum dan sering ditanyakan oleh orang non-Kristen, terutama orang Islam, karena Kristen dan Islam memang ada kemiripan, dan kita semua juga mendengarkan jawaban-jawaban dari Mihana tentang semua pertanyaan itu, dan tentunya semua jawaban itu berdasarkan iman kekristenan dari Mihana, dan apa yang dijawab itu dapat dinilai oleh para penonton sendiri apakah masuk akal dan logika dengan mengesampingkan doktrin atau dogma gereja, karena antara keduanya tersebut sangat berbeda jauh. Silahkan para penonton menilai sendiri dan jangan lupa menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yesaya 64:6 Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Matius 5, lihat perikopnya di ayat 3-12. Galatia 6:7 Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kejadian 17:1 Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Wahyu 1:8 Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa.